Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Ya, Brothers and sisters, puji Tuhan, saudara-saudara. U ziet mijn achternaam Da Graça. Saudara mungkin melihat nama saya agak asing, Da Graça. En het komt uit Portugal. Asal mula nenek moyang saya dari Portugis. En via Jogja. Dan mereka terdampar di Jogja. En zijn uiteindelijk naar Nederland gekomen. Dan mereka datang ke Belanda. En daar is de naam vertaald door Gods genade. Dan arti nama Da Graça adalah oleh anugerah Tuhan. Ja, daar ben ik geboren in Nederland. Saya dilahirkan di negeri Belanda. Ik ben opgegroeid in Papua. Saya dibesarkan di Papua. En daarna weer terug naar Nederland. Dan Tuhan membawa saya kembali ke negeri Belanda. Daar heb ik eigenlijk nog het christendom een beetje gekregen. Dan di negara ini saya menemukan apa yang saya anuti sekarang kekristianinya. Maar dat was niet veel. Tidak banyak. Omdat uiteindelijk men was al verdronken in hun heerlijkheid. Karena orang-orang di sini sudah tenggelam di dalam kemuliaan atau kemurahan Tuhan. Nou, ik ben eigenlijk geboren met een schroevendraaier in mijn hand. Saya dilahirkan dari latar belakang teknik. Jadi Pak Abraham bilang saya dilahirkan dengan kunci Inggris. Ja, niet met een dot. Bukan dengan dot. Dus alles wat ik deed was technisch. Jadi apa yang saya lakukan adalah yang berurusan dengan teknikal. Alles wat ik heb gedaan. Apa yang saya lakukan? Op het land. Saya sudah melakukannya pekerjaan di darat, Op angkatan zee. darat. Saya juga sudah belayar jadi pelaut. Ik ben ook een engineer geweest. Dan di sana semua tugas saya sebagai engineer. En daarna ben ik weer terug op het land voor de lucht te gaan werken. Dan akhirnya saya belum puas. Saya mencari dan mencari, akhirnya terdampar di bagian udara, penerbangan. Nou, dat vond ik nog niet genoeg. Masih saya tidak puas. Ik wilde nog hoger. Saya sepertinya masih mencari yang lebih tinggi lagi. En in 1990 heeft de Heilige Geest mij gegrepen. Dan tahun 1990 Roh Kudus menangkap saya. En vanaf die tijd, Dan mulai saat itu, samen met mijn vrouw, saya bersama dengan istri saya, zijn we nu al 40 jaar samen. kami sekarang sudah 41 tahun menikah. Ja, dus ik heb een ex-vriendin. Saya mempunyai teman lama saya, Ex-verloofde. ya bekas kekasih, bekas tunangan saya. En tot nu toe nog steeds één vrouw. Dan sampai hari ini kesetiaan Tuhan, saya masih punya satu istri. Dus zelfs tot met de vertaling is mijn vrouw. Jadi sampai kalau saya harus sampaikan pesan pun, istri saya harus mendampingi saya untuk menerjemahkannya. Toen ik 50 jaar oud was, Dan waktu saya berumur 50 tahun, ik was in een CB-seminar in Surabaya. saya pada waktu itu mengikuti seminar SPGI di Surabaya. En daar heeft mijn hoofdvoorganger, Dan pimpinan kepala voorganger kepala gereja, gereja, yaitu Bapak Rohani saya, dat is Pak Alex Abraham Tanusaputra. yaitu Bapak Alex Abraham Tanusaputra, setelah waktu itu Pak Niko yang mengangkat saya sebagai pengembala. Want daar heeft hij mij uiteindelijk de naam gegeven op mijn 50ste verjaardag. Dan pada waktu saya berumur 50 tahun, saya mendapatkan yaitu nama yang baru, nama baptisan. Ja, en hij zei, je krijgt de naam Da Graça, of de naam Abraham van mij. Dan beliau memberikan nama itu, nama baru yaitu Abraham. Ja, en zoals Pak Abraham Tanusaputra het uitsprak, Seperti yang beliau selalu ucapkan, jij bent nu nog klein als Abraham, engkau sekarang masih kecil sebagai Abraham yang kecil. maar let op, je gaat groter worden. Tetapi engkau tidak tetap kecil karena engkau pasti harus bertumbuh menjadi besar. Je zal jouw stem niet alleen voor Nederland geven, Artinya suaramu tidak hanya sampai di negeri Belanda saja, maar zoals Gods woord zegt, tetapi seperti firman Tuhan katakan, dat Abraham ook voor de wereld bent.
bahwa Abraham pun diutus bapaknya untuk ke seluruh dunia. En nu tijdens de gebedspunten en gebedsgroepen Dan melalui terakhir-terakhir menara-menara doa yang ada, zijn we waar ter wereld ook, of ja, kami juga tersedot di seluruh bumi. ja, daar zijn we nu bezig met de 5 wereldlanden om samen in één gebed te zijn. Kami masuk tersedot di dalam menara-menara doa sedunia 5 benua. En dat ik daar ook een deelname van mag hebben. Dan saya bersyukur saya bisa mendapat bagian juga di dalamnya. En ik ben ook God dankbaar Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan dat de woorden Abraham, bahwa kata-kata yang diberikan tentang nama Abraham dat ik die nog steeds mag dragen. sampai hari ini saya masih, dan makanya saya memakai nama ini. Door alles, Melalui semuanya ini, door da graça. hanya oleh nama Dagrasa, artinya oleh anugerah Dus door Tuhan. Gods genade. Oleh anugerah Tuhan. En die mag ik blijven houden. Dan saya bersyukur saya boleh tetap memiliki anugerah Tuhan itu. Daarom de naam Pak Alex, Abraham Alex da Graça. Oleh sebab itu nama saya ditulisan Abraham Alex Dagrasa. Maar prijs dit is. Tapi puji Tuhan, Dat we dit allemaal verder mogen brengen. kami boleh meneruskan ya semuanya ini melalui rencana Tuhan. En dat ik nu ook deelname mag hebben. Kalau hari ini saya juga boleh mendapat bagian di Menara Doa Banten ini En een deel van het woord van God mag brengen. untuk dapat juga meneruskan berita kabar baik yang Tuhan berikan. Halleluja. Haleluya. Gaan we even bidden. Mari kita tundukkan sebentar kepala. Vader in de hemel, Bapa Surgawi, dit is allemaal door uw genade. hamba percaya Tuhan, kalau hari ini jadi itu karena anugerah-Mu. Dat we ook in deze gebedsgroepen zijn. Di mana kami boleh juga hari ini bergabung dengan Menara Doa di tempat ini En Banten. speciaal voor Europa. Dan sebenarnya khususnya untuk Eropa, Dat we daarvoor allen mogen blijven bidden. bahwa kami juga Tuhan rindukan terus tetap berdoa. Niet alleen voor Banten, Ya, juga bukan hanya untuk Banten, maar samen met de wereld tetapi juga bersama-sama dengan dunia uw aangezicht te roepen. untuk boleh berseru memanggil nama Tuhan. Uw genade te geven over Europa. Untuk memberikan anugerah Tuhan itu tetap mengalir buat Eropa. Daarom, Vader, spreek door uw woord heen. Oleh sebab itu Bapa berbicara melalui firman-Mu, Dat dingen geopenbaard zullen worden. supaya kebenaran daripada firman-Mu disingkapkan pada sore hari ini. Dat er toch nog opwekking mogen geschieden voor Europa. Sehingga apa yang menjadi kerinduan bangsa-bangsa, ini putaran terakhir untuk terjadi buat Eropa Tuhan. Daarom, Heilige Geest, Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, openbaar deze dingen door uw woord heen. hamba mohon kiranya Tuhan Allah Roh Kudus sendiri menyingkapkan kebenaran firman-Mu ini In Jezus' naam. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Halleluja. Ja. Haleluya. Shalom, zusters. Shalom. Uh, Puji nama Tuhan. ja, dit is eigenlijk meer een woord voor de redding. Memang firman ini adalah mungkin saudara berikutnya atau temanya dengan tentang keselamatan. En dit is eigenlijk ook een deel van mijn leven. Karena apa? Karena keselamatan ini adalah bagian dalam kehidupan saya. Als ik mijn getuigenis mag geven door ziekten, Kalau saya harus memberikan kesaksian dalam hidup saya, dan heb ik 40 dagen nodig. ya kalau saya harus bersaksi tentang bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, di mana saya sudah melewati 5 kali operasi akut. Nou, dat ga ik niet nu Tetapi naar Pak voren brengen. Abraham bilang saya tidak sampaikan tentang ini karena membutuhkan 40 hari. Karena melewati koma 40 hari. Tapi lain kali. Maar ik weet zeker dat door Gods woord Tetapi saya percaya Tuhan memberikan melalui firman Tuhan tema hari ini. ja, dat de Heer niet alleen Pak Alex roept, maar ieder van ons. Waar we Bukan vandaan komen. bukan hanya Pak Alex saja,
yang dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan, tapi semua orang yang ada di bumi ini terpanggil dan terpilih. En daarmee zal ik een stuk lezen uit het boek van Mika. Oleh sebab itu saya mengajak saudara mari membaca sama-sama dari kitab Mika, Mika 2, Mika yang kedua, vers 12 en vers 13. ayat 12 dan ayat 13. Deze uitspraak is al in het Oude Testament naar voren gekomen. Perkataan ini memang muncul perjanjian yang baru En het zegt daar dan dikatakan in Mika hoofdstuk 2 vers 12 tot en met 13. Mika 2 ayat 12 dan 13. Het zegt daar: voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. En vers 13 zegt: de doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit. En de Heere aan hun spits. Mika 2 ayat 12-13 dikatakan perikop dengan janji tentang keselamatan. Dikatakan di sini Tuhan berkata lagi, hai umat Israel yang masih tersisa, kamu pasti akan kukumpulkan dan kusatukan seperti domba yang kembali ke kandangnya, seperti padang rumput yang penuh dengan domba, begitulah juga negerimu akan penuh lagi dengan banyak orang. 13, aku akan membuka jalan dan membawa kamu keluar dari pembuangan kamu. Akan mendobrak pintu-pintu gerbang dan pergi dengan bebas. Aku Tuhan sendiri adalah rajamu dan aku akan memimpin kamu keluar. Amin. Als we dat in het begin al lezen, broers en zusters, Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat tadi yang pertama dikatakan, is dat de Heer zegt in het begin al: voorzeker zal ik u, o Jacob. Allah sudah mengatakan pada mulanya, dikatakan di sini jelas saudara bahwa Tuhan berkata, hai umat Israel, artinya di bahasa Belandanya Yakub. Ja, Jacob is dus Israël. Yakub di bahasa Belanda yang vertaal yang benar itu, Hij zegt: ik zal u Israël. heel brengen. Aku akan mengumpulkan engkau En voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. dan yang pasti aku akan mempersatukan seperti domba yang kembali ke kandangnya, yaitu Israel. In het Nederlands Di dalam bahasa Belanda, zegt de Heer: voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. di dalam bahasa Belandanya dikatakan bangsa yang sisa, yang masih ada, yang belum masuk ke dalam rencana Allah, Allah sendiri yang akan membawa mereka, dipersatukannya dengan. Dus dat overblijfsel, Jadi orang-orang yang tersisa adalah mereka yang belum diselamatkan. ja, het overblijfsel zal hij zeker vergaderen. Allah yang akan pasti mengumpulkan mereka ini. Als wij dat overblijfsel zijn, Kalau kita mungkin bagian bilangan yang tersisa, dan vergelijk ik dat met deze tijd. saya mempersamakan dengan keadaan sekarang ini. Het overblijfsel zijn zij die in deze gevallen allemaal menara doa's op gaan bouwen. Mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan yang tersisa tadi dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun menara-menara doa yang ada sedunia. Waar ter wereld ook. Dimanapun di bumi ini. En dan zegt de Heer: Dan kemudian Tuhan mengatakan, ik zal ze bijeenbrengen als schapen in een kooi. aku akan mengumpulkan mereka seperti domba
masuk ke dalam kandangnya. Waar komen de menara doa's bij elkaar? Di mana menara-menara doa yang sudah dibangun itu berkumpul menjadi satu. Waar ook ter wereld, ze worden één. Dimanapun mereka membangun menara-menara doa di bumi ini, tujuan Tuhan adalah mempersatukan mereka. En samen Dan- laten hun stemmen naar God. Dan bersama-sama menaikkan atau berseru kepada Tuhannya. Net als een kudde in het midden van de weg. Seperti domba yang ada di padang tadi dikatakan ayat ini. Domba-domba di padang. Seperti domba-domba yang kembali ke kandangnya. Misschien hebben wij dat wel eens gehoord. Mungkin kita sudah pernah mendengar, Als schapen die in de wei zijn. kalau kita lihat ya domba-domba ada di padang gurun di luar, Wat horen wij dan allemaal? apa yang kita dengar dari mereka? Dezelfde stem. Pasti suara mereka itu suaranya satu, Meh. ya seperti itu. Meh. Zoveel bij elkaar. Dan bisa bayangkan kalau mereka berkumpul menjadi satu, Zijn wij één van stem, één van gebed tot God. berarti mereka mempunyai satu suara. Kalau sekarang kita satu doa hanya kepada Tuhan. En dit kunnen wij Gods hart mee geraken. Dan inilah yang bisa menjamah hati Tuhan. En God zegt, ik zal ze voorzeker bijeenbrengen. Dan Tuhan akhirnya mengatakan, aku yang akan mengembalikan mereka kepadaku. Het stukje dat in vers 12 zegt, het zal er gonsen van mensen. Sebagian dari ayat 12 tadi dikatakan di sana, begitulah juga negerimu akan penuh lagi dengan banyak orang. Ja? Gonsen van mensen. Gonsen, als wij een bijennest horen, Ya, banyak, kalau ini perkataan banyak orang itu kita bisa even alihkan kepada mungkin ada sarang tawon yang punya banyak dat tawonnya, geluid dan waktu saudara dekati is ook het, sarang tawon itu, is dat ook het gonzen. saudara akan mendengarkan suara itu yang katanya begitu. Veel. Karena apa? Karena mereka ada banyak. Ja. Nou, als het schapen zijn in de wei, hoor je meh. Dan kalau domba di padang dia kumpul rame-rame, pasti kalau mereka bersuara ya seperti itu. Maar het zal zoveel worden. Tapi akan ada banyak mungkin kata-kata Dat uiteindelijk, het moet wel gehoord worden door God. yang disampaikan oleh kita. Kalau domba itu juga pasti suara itu akan terdengar di hadapan Tuhan. Broers en zusters, Saudara-saudara, we hebben gesproken over dat ene gedeelte. ini kita baru bicara hanya sebagian Het saja. overblijfsel van Israël. Dikatakan tadi ayat sebagian daripada orang-orang yang tersisa dari bangsa Israel. Maar de andere Israëlieten, Tetapi Israel yang lain, die hebben natuurlijk ook het woord van God gehoord. mereka juga yang Israel yang asli, mereka juga pasti mendengar suara firman Tuhan. En ze weten wie de Heer Jezus is. Mereka juga tahu siapa Tuhan Ze Yesus. weten wat de redding is. Mereka juga tahu siapa penyelamat mereka. En ze weten namelijk ook dat God hem ook heeft geroepen. Mereka juga tahu dan mendengar bahwa Allah juga memanggil mereka. En dat ze hebben geroepen in Mattheus 28 vers 19 en 20. Dan pada saat panggilan itu ada, yang juga tertulis dari Matius Dat is wat Jezus zei. 28 di mana Yesus mengatakan, Ga dan heen, pergilah, preach, teach, ya, beritakan, ajar mereka, maak discipelen, muridkan mereka, ga het nieuws verkondigen. dan juga terus meneruskan berita ini. Dat hebben die andere Israëlieten, die zijn ook mee bezig. Saya percaya orang-orang Israel yang asli pun saat ini sedang kerja keras untuk
menyampaikan pesan ini ke dunia. En veel van Gods discipelen, Dan ada banyak dari murid-muridnya die zijn in een automodus gegaan. mungkin sudah Automatisch werken. sudah menjadi otomatis. Ja. Zij doen de dingen wat hun is opgedragen. Mereka hanya melakukan apa yang disampaikan kepada mereka. De Heer zegt, ga heen, Tuhan bilang, pergilah, spreek het woord, beritakan Injil, onderwijs, ngajarlah, maak discipelen, muridkan mereka, verkondig het nieuws. beritakan kabar baik. Maar wat zijn zij vergeten? Tetapi apa yang orang Israel lupakan? Ja? Nou, nadat de Heer Jezus ten hemel ging, Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, zijn die mensen, die zijn na een tijdje het doel van God vergeten. ada waktu mereka melupakan akan pesan Tuhan ini. En velen, die zijn gestruikeld, Karena ada banyak dari mereka yang tergelincir, ze zijn teruggevallen, mereka mungkin jatuh, ze zijn in een luie stoel in slaap gevallen. mungkin mereka tertidur di kursi malas mereka, Ja, die comfortzone, weet je wel. yang artinya orang yang ada di comfort zone, Ja. zona nyaman, Jezus was niet meer met hun. sehingga Yesus tidak bersama dengan mereka. Ja? Dus ze zijn wel heen gegaan, preach, teach, make disciples. Betul, mungkin mereka sudah jalankan amanat agung ini, ya, pergi, muridkan, ajar mereka, utus mereka. Ja, maar wat zijn ze vergeten? Tetapi apa ada yang mereka lupakan di sini? Nou, in het boek van Handelingen 1, vers 10 en 11, Di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 dat was het ayat moment, 1. Huh? Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11, dan 11. ja, Handelingen 1, vers 10 en 11, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. dat was het moment dat de discipelen samen met de Heer Jezus op de berg waren. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, ya, di gunung. En daar kwam op een gegeven moment een grote wolk Dan kemudian die de Heer Jezus ten hemel liet voeren. ada apa ya, serigala yang Bukan serigala, een wolk. Oh, ada awan yang besar yang mengikuti mereka. Yang bawa Tuhan Yesus naik ke atas. Iya, yang mengangkat Tuhan Yesus naik ke surga. En toen zij naar de hemel staarden, dat waren die discipelen die bij hem waren. Dan waktu Tuhan Yesus menaik ke surga, waktu itu murid-muridnya ada bersama dengan dia. Ja, toen de Heer Jezus ten hemel voer, Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, daar waren 2 mannen in witte klederen, die stonden bij hem. ada 2 orang memakai pakaian putih ada di antara mereka. En ze zeiden ook naar deze discipelen, Dan 2 orang ini mengatakan kepada murid-murid Yesus yang ada bersama dengan, dat zegt dan naar het woord van God, Galileese mannen, dikatakan di sini orang-orang Galilea, wat sta je daar en kijk je naar de hemel? mengapa engkau melihat ke atas ke surga? Die Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, die zal op dezelfde wijze wederkomen dia akan kembali dalam keadaan yang seperti dia naik, als sama. jullie hem ten hemel hebben zien varen. Seperti engkau melihat Tuhan Yesus naik ke surga, demikianlah juga murid-murid, ini dikatakan kepada murid-murid, akan melihat kembalinya Tuhan Yesus ke bumi ini yang kedua kali. Dus die mensen die de Heer Jezus ten hemel zagen vertrekken, Jadi firman Tuhan mengingatkan murid-murid yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga, die mensen zullen ook Jezus wederom zien. dan murid-murid ini juga yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi ini. Nou, hoeveel mensen waren op die berg? Berapa banyak orang ada pada waktu itu di gunung? Niet velen. Tidak banyak, saudara. Terwijl toch velen van
Israël, Padahal banyak orang-orang Israel, die wisten de dingen wat de Heer Jezus had gedaan. Tekenen, wonderen. mereka juga tahu apa yang Tuhan Yesus perbuat. Tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Dus die boodschap dat moest verteld worden. Getuigen, getuigen, getuigen. Jadi pesan yang mereka alami pada waktu itu, Tuhan Yesus bilang, ceritakan, saksikan, beritakan. Maar velen Tetapi banyak hebben niet verteld over die wederkomst. orang tidak menceritakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Het enige wat velen hebben gedaan, Salah satu mungkin yang orang-orang lakukan, dat was dus gewoon preach, teach, make disciples, nieuws verkondigen. ya, pesan Tuhan itu ya letterlek mereka lakukan, pergi beritakan Injil, ya, muridkan mereka, ajar mereka, baptis mereka. Maar wat ze zijn vergeten, Tetapi berita yang mereka lupa, dat is die wederkomst. yaitu berita kedatangan Tuhan kembali untuk kedua kalinya ke bumi ini. En dat is de reden waarom velen zijn gevallen, gevallen, gestruikeld, luidtoe. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang yang banyak tergelincir, orang yang jatuh, orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Die discipelen zijn in een automodus gegaan. Kenapa terjadi ini? Karena mereka sudah terbiasa dengan mode-mode kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ze zijn die liefde van God vergeten. Artinya mereka melupakan cinta kasih Tuhan yang utama. Wat juist het belangrijkste is. Yang sebetulnya itu sangat penting sekali. Nou, en als we vergeten over die wederkomst te vertellen, Dan kalau kita melupakan untuk menceritakan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, de Heer gaat die mensen uit hun slaap wakker worden. maka Tuhanlah sendiri yang akan menggoncangkan mereka supaya mereka bangun kembali Tot op deze tijd. dari zona nyaman mereka sampai hari ini. En daardoor doet God dingen toe. Oleh sebab itu, saudara lihat apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, goncangan-goncangan yang terjadi di bumi ini. God staat dingen toe. Deze tijden. Tuhan yang mengambil bagian bahwa berkenan, khususnya hari-hari akhir ini, Setuju. yang setuju Ya. untuk goncangan-goncangan itu terjadi In deze tijden. di hari-hari akhir ini. En die tijd is nog zo kort. Dan yang paling ini, harinya, waktunya tinggal sedikit lagi. Prijs de Heer. Puji Tuhan, Wat gebeurt daar? apa yang terjadi di sana? Veel van die discipelen, die schrikken op. Apa yang terjadi saat Tuhan menggoncangkan dunia ini? Banyak orang yang sedang tergoncangkan iman mereka. Ze worden wakker geschud Kenapa? Karena mereka digoncangkan door aardbevingen, melalui gempa, rampen, melalui kejadian-kejadian, overstromingen, melalui banjir, tanah longsor, verschuivingen, ziekten, melalui sakit penyakit, enzovoort. ya, khususnya pandemi belakang-belakang ini, dan seterusnya. De wereld wordt geschud. Dunia sedang digoncangkan. En nu die waakzame discipelen. Dan sekarang orang-orang atau yang masuk bilangan murid-murid Kristus sedang berjaga-jaga. Zij die de eerste liefde met God niet verzaakt hebben. Siapa mereka yang berjaga-jaga? Mereka adalah murid-murid yang Tidak melepaskan. tidak melepaskan cinta mereka kepada Tuhan, iman mereka kepada Tuhan. Deze mensen, deze discipelen zoeken allerlei wegen op. Ze proberen alles. Orang-orang ini atau murid-murid Kristus ini, mereka akan berusaha mencari apa yang sedang terjadi saat ini. Zij zoeken zelfs virtueel mensen op. Bahkan saudara lihat, ya, kita nggak bisa ibadah seperti biasa, tapi kita mencari hubungan, mencari kontak satu dengan lain melalui Zoom, melalui multimedia. Ja?
Dus dat zijn echt die punten. Als je niet anders kan, dan doe je dat op die manier. Jadi poin-poin ini yang kita nggak bisa lakukan, Tuhan melakukan supaya tetap kita ada di dalam Dia. Itu melalui multimedia. Virtueel komen ze bij elkaar. Virtueel Samen. kita berkumpul bersama-sama. Wat ik zo even zei. Tadi saya sudah katakan, Als schapen in een kooi. sebagai sebagai domba yang dikumpulkan Allah di dalam kandang. Zo komen wij bij elkaar. Demikian juga apa yang kita sedang lakukan saat ini sama di Allah sendiri yang mengumpulkan kita dalam hadiratnya. Niet alleen in Banten, Sekarang kita sedang dikumpulkan dengan Banten, maar nog meer. tapi masih ada lagi yang banyak. In die 5 wereldlanden komen wij bij elkaar. Di dalam 5 benua ini ada banyak kita sedang dikumpulkan oleh Tuhan seperti domba-domba tadi. Ik weet niet, Ibu Ellie, of ook de wereld nu kijkt. Saya percaya Ibu Eli juga melihat apa kejadian yang terjadi di dunia ini. Misschien niet alleen in Banten, via virtueel. Mungkin via virtual hubungan seperti ini melalui multimedia dari Banten, Maar er zijn meerdere. tetapi masih banyak lagi Die zoeken Gods aangezicht. yang juga sedang mencari wajah Tuhan. En allemaal Dan mereka semuanya door lofprijs en aanbidding. mencarinya dengan cara apa? Pujian, penyembahan. Tadi Bu Eli sudah bicara tentang makanya pemulihan Pondok Daud harus terjadi. Waarom? Mengapa? God troont op de lofgezangen. Karena Tuhan bertakhta di atas pujian orang-orangnya yang benar. En de ware discipelen die de eerste liefde niet kwijt zijn geraakt, die zoeken het op met lofprijs en aanbidding. Dan orang-orang atau murid-murid Tuhan yang masih mempunyai kasih mula-mula itu, saat-saat ini mereka akan menjadi orang yang semakin mencari Tuhan. En hoe meer we bidden in waarheid en in geest, Semakin kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, gaat de wereld op dimanapun di bumi ini, dat die gebedstorens de resterende discipelen van God proberen op te wekken. melalui menara-menara doa yang sudah dibangun di 5 benua ini, yang dipakai Allah untuk membangkitkan, membangunkan orang-orang yang sudah terhilang itu. Die resterende discipelen die de weg zijn kwijtgeraakt, Mereka die adalah- gestruikeld zijn. Mereka adalah orang-orang yang sudah mungkin jatuh, tergelincir, yang sudah dingin iman percaya mereka. Zij die een beetje slaap zijn gevallen. Mungkin mereka yang sedang tertidur dalam iman percaya mereka. Zij blijven bidden om deze groep op te laten staan. Mereka lah orang-orang yang masih terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat membangunkan yang sudah tertidur itu. Zodat deze mensen ook op de pres gaan staan. Supaya orang-orang itu juga boleh kembali kepada Allahnya. Zodat ze ook op die toren, als torenwachters blijven. Supaya mereka juga kembali kepada Allahnya di mana di menara doa yang dibangun Om samen te waken untuk menjadi penjaga untuk bersama-sama menjadi penjaga-penjaga, zodat die negatieve wereld niet de overhand zal krijgen in deze duistere wereld. supaya negatif-negatif yang datang dari dunia ini tidak mencengkeram mereka. En God ziet dat al zijn discipelen bijeenkomen. Dan Tuhan melihat kita sebagai murid-muridnya yang sudah dipanggil, dipilih, ada di dalam menara-menara tanda. En met die torenwachters Dengan semua para penjaga-penjaga menara, zal de Heer enorm licht leger krijgen. Tuhan akan menjadikan mereka juga tentara-tentara Allah yang begitu besar. En dit leger die zal verlicht zijn. Dan tentara-tentara ini sudah dibekali dengan terang Kristus. Om tegen die duistere wereld in te gaan. Untuk masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Eén grote vraag. Satu pertanyaan, Doet u mee?
Saudara mau ikut bersama-sama? Doet u mee samen als torenwachter? Saudara mau ikut bersama-sama menjadi penjaga-penjaga menara, menjadi terang-terang Kristus? Want die tijd is kort. Karena waktunya sangat sedikit. Voordat zijn wederkomst daar zal zijn, Sebelum Tuhan Yesus datang kembali kedua kali ke bumi ini om ons allen op te nemen. untuk mengangkat kita semuanya. Want velen zijn uiteindelijk de tijd kwijtgeraakt. Ze zijn vergeten om die wederkomst, wederom het woord naar voren te brengen. Karena apa, saudara? Tadi saya sudah ceritakan, ada banyak ya, mereka sudah melupakan. Mereka betul menginjil, pergi beritakan Injil, murid, jadi saksi, baptis mereka. Tetapi satu berita yang mereka lupakan untuk terus dikumandangkan, yaitu berita kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Er zijn vele dingen, broers en zusters. Ada banyak lagi, En saudara-saudara. ik heb het persoonlijk mogen ervaren. Saya sendiri boleh mengalami. En ja, ik mag zeggen, ter land, ter zee en voor de lucht. Saya boleh katakan, saya adalah orang yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan di darat sebagai angkatan darat, di laut sebagai pelaut, dan di udara sebagai angkatan udara. Pekerjaan 3 ini saya sudah lakukan semuanya. Ik heb allemaal met strepen op mijn schouders gestaan. Saya mendapatkan juga pangkat-pangkat di pundak saya. Vele dingen. Banyak hal. Ik was engineer. Saya juga adalah bagian engineer. Ik mocht vele dingen doen. Saya boleh melakukan banyak hal. Ik heb genoten. Saya menikmati Niet semua. alleen ik hoor. Bukan hanya saya saja menikmati. Ik mocht ook mijn vrouw heen en weer over de hele wereld heen. Saya juga boleh bawa istri saya untuk ikut menikmati keliling dunia. En zoveel mogelijk genieten voor onszelf in ons leven. Dan sebanyak mungkin menikmati kehidupan dalam kehidupan kami. Tuurlijk hebben we dingen gedaan die niet God welgevallen was. Tentu kalau itu terjadi sebelum kami bertobat, pasti ada perkara-perkara yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dus vele dingen hebben wij gezegd. Jadi banyak hal yang kami juga katakan, Dat hebben wij toch goed gedaan. sehingga kita sebelum bertobat, pundak kita saling pukul sendiri. Kita memuji diri kita sendiri. Kita kan sudah melakukan banyak hal. Wij hebben het zelf gedaan. Kita yang melakukan banyak hal. Ja, toch trots. Itu sesuatu kebanggaan. Ja? Hoogmoed. Saudara, kita lupa bahwa itu adalah satu kesombongan. Maar hoogmoed, Karena kesombongan dat komt ten val. itu adalah awal daripada kejatuhan kita. En dit is bij ons gebeurd. Dan ini terjadi dengan kami. We zijn na een lange tijd bijna gescheiden. Ada masa-masa sebelum bertobat, kami itu hampir berpisah. Omdat we allebei zeiden van ik heb het gedaan. Kami hampir cerai. Karena apa? Karena kesombongan itu yang ada. Kita selalu bilang, apapun yang kita buat, kita bilang, aku yang melakukannya itu. En dan komt de tijd Dan pada satu saat tiba waktunya dat God zegt, bahwa Tuhan katakan, ik zal u breken. aku akan menghancurkan engkau. Aku akan mematahkan segala keangkuhanmu itu. Ik zal jullie van mij in mijn leger krijgen. Aku akan tarik engkau menjadi tentaraku di dalam ladangku. En vanaf 0 Dari 0 zijn we weer mogen beginnen. kami akhirnya mulai naik pelan-pelan. Jesaja hoofdstuk 17, Yesaya 17 vers 7 en 8. ayat 7 dan 8, Dan zien we daar hoe lief God is. kita melihat di sana betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya Tuhan itu. Jesaja 17, Yesaya 17 vers 7 en 8. Dat zegt daar, te dien dagen zal de mens de blik richten op zijn maker en zijn ogen zullen zien naar de heilige Israëls. Hij zal de blik niet richten naar de altaren, het maaksel van zijn eigen handen en hetgeen zijn eigen vingers gemaakt hebben,
De gewijde palen en de wierookaltaren zal hij niet aanzien. Amin. Yesaya 17 ayat yang ke-7 Dan dan 8. Pada hari itu orang akan kembali minta tolong kepada penciptanya, Allah Kudus Israel. Mereka tak akan lagi mengharapkan hasil dari buatan mereka sendiri, yaitu mezbah-mezbah tempat membakar dupa dan patung-patung Dewi Asyera. Pada hari itu kota-kota Israel yang kuat pertahanannya akan menjadi reruntuhan dan sunyi sepi, seperti kota-kota yang ditinggalkan oleh orang Hewi dan Amori ketika mereka Ja? Dus al die dingen, broeders en zusters. Jadi saya baca terus Ja. sampai 9. Ja, Jadi dikatakan semuanya dat itu zegt hier. yang dikatakan firman Tuhan tadi, De mens zal die blik richten naar zijn maker. mereka akan kembali kepada penciptanya. En ze zullen zien naar de heilige Israël. Mereka akan melihat kepada Israel yang Maha Het Kudus. nieuwe. Apa Israel yang Maha Kudus itu? Adalah Yerusalem baru, Niet het oude. bukan yang lama. En als je vers 8 leest. Dan kalau kita membaca ayat yang ke-8, Wij kijken niet meer naar dat oude. kita tidak lagi melihat kepada yang lama. Niet hetgeen wat we al hebben opgebouwd. Kita tidak lagi melihat kepada hal-hal yang sudah kita bangun. Niet de dingen waarop wij gebeden hebben voor de wereld. Tidak lagi melihat kepada mungkin waktu itu kita berdoa untuk dunia. We kijken niet meer naar onze toestand. Kita tidak lagi melihat keadaan kita, keberhasilan kita dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan kita. De Bijbel zegt dan ook, kita lepaskan kita punya jubah. Alkitab mengatakan dengan jelas, itu artinya kita melepaskan jubah keberhasilan kita. Onze eigen ik. Artinya keakuan kita harus lepaskan di sini. Onze achteruitkijkspiegels hebben wij niet meer. Jadi kaca spion yang kita selalu lihat untuk melihat ke belakang itu sudah nggak ada lagi, saudara. Bekeren. Artinya kita diminta Tuhan bertobat. En dit doet God in deze tijd. Dan inilah Tuhan sedang melakukan di hari-hari terakhir ini. God wil hebben dat we niet meer kijken naar het oude. Allah tidak mau kita menoleh ke belakang, melihat akan keberhasilan kita yang pernah terjadi. Maar waar wij ons moeten focussen Tetapi apa yang kita harus fokuskan ke depan, is zijn wederkomst. yaitu kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita di dunia ini. Daarom zijn we bij elkaar. Oleh sebab itu kita saat ini dipersatukan Tuhan In die grote menara doa. di dalam menara doa yang besar sekali, En wat ik mocht zien, yang saya bisa lihat, yang saya dapat pernyataan itu, dat wij allemaal die grote berg opklimmen. kita semua saat ini sedang naik ke gunungnya Tuhan. Allemaal. Semua. Hoe? Rennen, kruipen. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu, tapi saya melihat itu. Mungkin ada yang berlari, mungkin berjalan pelan, bahkan mungkin harus merangkak sekalipun karena sulit mau naik ke gunung Tuhan. Maar wat we kunnen focussen Tetapi apa yang kita bisa fokuskan di sini, is die troon van God, tahta Tuhan. yaitu tahta Allah Die daar bovenop zit, yang ada di gunung kudusnya Tuhan, komende om op die berg te staan. yang sedang turun ke gunung Tuhan yang ada di gunung. Wij gaan daar naartoe. Dan kita sedang berangkat ke sana. Mochten er nog wereldse dingen zijn, Tetapi kalau masih ada hal-hal yang duniawi, laat het los. ini waktunya untuk kita melepaskannya. Focus je. Supaya apa? Supaya fokus kita hanya kepada Dia. God staat klaar voor die redding. Karena
Allah Jehovah El Shaddai siap untuk menyelamatkan kita. Amen. Amin. Zijn we er klaar voor? Apakah kita semuanya siap? Doet u mee? Saudara ikut sama-sama kami. Amin. Amen. Amin. Halleluja. Halleluja. Vader, Bapa Surgawi, dankbaar zijn wij, Heer, kami mengucap syukur. dat we een deel van uw woord mogen naar voren brengen. Kami boleh mendapat bagian untuk memberitakan kabar baik ini. En juist voor deze tijden, Vader, hebben we het nodig. Justru di hari-hari ini kami memerlukannya. Vader, Bapa, dat uw Heilige Geest uw woord ook zal gaan planten in ieder van ons. kami percaya Zegelen. hamba-Mu berhenti sampai di sini, tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami akan menanam firman-Mu ini di dalam tanah hati kami yang Tuhan berkati. Uw dinsdag zal stoppen, Hamba-Mu berhenti Tuhan, maar uw Heilige Geest zal tetapi verder gaan Roh met uw woord. Kudus-Mu akan meneruskannya di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Amen. Amin.